Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-121 ini, dengan para pemain, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Ancam Piani Kayuwangi, Lis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung Sakyamurti, Lanti sebagai Warat Palupi, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Biku Dewa Hastu melompat sambil mengepalkan kedua tangannya. Tapi ketika kepalan tangan itu hendak menyentuh punggung Sakyamurti, tiba-tiba saja Biku Dewa Hastu merubah kepalanya menjadi sebuah totokan. Tubuh Sakyamurti seketika itu juga mengejang kaku. Maafkan aku, Kakang. Terpaksa aku melakukan cara seperti ini. Karena cuma dengan cara seperti inilah aku bisa menenangkanmu. Sekarang kau harus istirahat, agar semua beban pikiranmu dapat kau atasi dengan tenang. Sekarang kita kembali ke pondok. Maaf, Kakang. Aku harus membopongmu. Kakang Mbok Ayu, apa yang terjadi terhadap Kakang Sakyamurti? Tadi aku mendengar dia berteriak-teriak. Aku sendiri tidak tahu, Adi. Padahal tadi kulihat mereka berbincang-bincang. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Kakang Sakyamurti berteriak-teriak. Dan ketika kulihat apa yang terjadi, ternyata keduanya sudah tidak ada di tempatnya, Adi. Apakah Kakang Mbok Ayu tidak tahu apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu. Kalau begitu biar ku cari mereka. Kakang Mbok Ayu, tenang-tenang saja di sini. Aku rasa tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Tunggu, Adi. Apakah tidak sebaiknya kita cari bersama? Jangan, Kakang Mbok Ayu. Lebih baik Kakang Mbok Ayu di sini saja. Kakang Mbok tidak perlu cemas. Tapi Adi... Aku mohon Kakang Mbok Ayu. Aku mohon Kakang Mbok Ayu mau mengerti. Kalau Kakang Mbok Ayu ikut bersamaku, nanti justru hal ini akan mempersulit langkahku. Tenangkanlah hatimu, Mbok.
Lebih baik jagalah Warapalupi yang masih perlu perhatian. Nah, aku tinggal dulu Kakang Bu Ayu. Sang Yang Agung, lindungilah suamiku dan Adi Dewa Hastu. Janganlah timbulkan perselisihan di antara kedua. Nyai Tumenggung tak bisa berbuat apa-apa melihat keinginan Anjampiani Kayuwangi yang mau mencari Biku Dewa Hastu dan Sakya Murti sendirian. Dia nampak sedih, apalagi jika mengingat peristiwa tadi. Dengan hati yang duka dia basuh air matanya yang menetes. Sementara dari arah pintu muncul Warapalupi. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu menangis? Ayah, Mundo. Kenapa dengan ayah, Bu? Bukankah tadi kulihat ayah tengah berbincang-bincang dengan Paman Dewa Hastu? Ya, tadi mereka memang tengah berbincang-bincang. Tapi sekarang mereka bertengkar. Keduanya pergi tanpa ibu ketahui. Kalau begitu, aku harus mencarinya, Ibu. Jangan. Tidak usah. Pamanmu dan ayahmu sekarang tengah dicari Anjampiani. Lebih baik kita tunggu saja di sini. Jangan membuat semuanya jadi kacau. Tapi kita harus mencarinya, Ibu. Aku mengerti. Sebaiknya tahanlah perasaanmu. Suasana kita sekarang sedang tidak tenang, Dok. Kalau kau pergi, sementara ibu sendirian di sini, nanti bagaimana? Jika ada orang yang datang, apa yang harus ibu lakukan? Lebih baik, tenangkan saja hati kita. Kita harus berdoa pada Sang Yang Agung, agar ayah dan pamanmu tidak terjadi apa-apa, Dok. Baiklah, Bu. Kenapa suasana semakin tidak karuan saja? Semuanya seolah-olah semakin berantakan saja. Belum lama keadaan kami tenang. Sekarang muncul lagi masalah baru yang tidak jelas persoalannya. Pak Lupi, sebaiknya kita istirahat di dalam. Aku ingin di luar saja, Ibu. Pak Lupi, dengarlah kata-kata ibu. Ibu minta pengertianmu. Ayo. Waktu berlari bagaikan roda yang berputar tak henti-hentinya. Matahari yang semula condong ke langit barat telah tenggelam di telan awan hitam. Malam pun membentang dengan tenang. Sementara itu di tengah kesunyian yang mencekam, tak jauh dari pondok Nyai Tumenggung, nampak sesosok bayangan menyelinap di balik rimpunan semak belukar yang liar. Sebuah pondok yang cukup tersembunyi. Nah, apakah pondok ini adalah pondok tempat persembunyian Tumenggung Murti Wandawa? Kalau memang ini adalah tempat persembunyian si keparat itu, artinya aku telah menemukan orang yang kucari selama ini. Baik, akan kuperiksa suasana di dalam pondok itu dengan menggunakan ajian Sabta Pangrungu. Hanya dengan ajian inilah aku dapat memeriksa isi pondok itu. Laki-laki setengah tua yang masih belum jelas sosoknya itu pun segera memejamkan matanya. Perlahan dia menggunakan ajian Sabta Parunggu. Ajian Sabta Parunggu adalah ajian untuk mempertajam pendengaran dalam jarak yang cukup jauh. Dan sesaat kemudian, ternyata benar dugaanku. Mereka bersembunyi di sini. Nampaknya di dalam pondok itu hanya ada 2 orang. Apakah kedua wanita itu adalah anak dan istri Tumenggung Murti Wandawa? Kalau memang mereka mempunyai hubungan erat dengan Tumenggung Keparat itu, sekarang juga akan aku tangkap mereka. Dengan begitu aku akan mudah menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Ya, kedua orang wanita itu akan kujadikan sandera. Sebaiknya sekarang ku dekati pondok itu.
Suasana malam ini terasa tidak enak. Seolah-olah akan terjadi sesuatu. Kenapa mereka belum juga kembali? Oh, Sang Hyang Agung, apakah mereka mengalami sesuatu? Kalau aku terus-menerus menunggu, seperti kekhawatiranku akan semakin jauh. Tapi rasanya tidak mungkin. Kalau aku harus menunggu Kakang Sakyamurti dan Adi Dewa Hastu. Ibu, kenapa Paman Anjampiani belum juga kembali? Apakah beliau tidak menemukan ayah dan Paman Dewa Hastu? Entahlah, Pak Lupi, kita tunggu saja. Mudah-mudahan Anjampiani menemukan mereka. Ibu, ada orang yang mengetuk pintu. Apakah itu Paman Anjampiani? Kita lihat saja. Mudah-mudahan Pak Mamul yang datang. Tapi kenapa dia mengetuk pintu tanpa memanggil nama kita? Kita lihat saja, Ibu. Siapa tahu itu benar Paman Anjampiani. Kau terkejut, Nyai? Tenang, tidak perlu cemas. Hei, bukankah kau Warapalupi? Paman Yudapaksa? Bagus. Ternyata kau masih ingat padaku. Tidak kusangka ternyata anak gadis Tumenggung Murti Wandawa telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Nyai, kau tahu apa maksud tujuanku datang kemari? Pergilah, Yudapaksa. Jangan ganggu ketenangan kami. Apakah kau tidak tahu bahwa kami sedang gelisah dan diburu oleh ketakutan-ketakutan yang menyiksa? Justru karena hal itulah aku datang kemari. Aku datang untuk menjemput kalian untuk tinggal di tempat yang lebih baik. Bagaimana dengan suamimu, Nyai? Apakah Tumenggung Murti Wandawa ada di sini? Aku tidak tahu, Yudapaksa. Kenapa kau harus menyembunyikannya? Kemana perginya suamimu? Berterus teranglah, Nyai. Aku butuh kejujuranmu. Aku benar-benar tidak tahu, Yudapaksa. Tadi siang suamiku memang ada di sini. Tapi entah, sekarang dia ada di mana. Aku sama sekali tidak tahu kemana dia perginya. Keparat! Kau mau mencoba menipuku, ha? Kau pikir aku percaya bahwa kau tidak tahu kemana perginya suamimu? Tidak. Aku tidak percaya. Jawab kataku. Kemana perginya Tumenggung Murti Wandawa? Atau aku harus bertindak kasar padamu? Yudapaksa. Hah? Kenapa kau masih saja tetap memaksaku? Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kalau kau memang tidak percaya dengan kata-kataku, silakan. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Setan alas. Kenapa kau berlaku kasar padaku, Yudapaksa? Aku terpaksa bertindak seperti itu karena kau mencoba membohongiku. Aku bicara yang sebenarnya, Yudapaksa. Baik, ayo, lakukan lagi kalau kau memang masih tidak mempercayaiku. Ayo lakukan. Ibu, Paman, apa sebenarnya yang Paman inginkan dari kami? Dan apa yang ingin Paman lakukan terhadap ayahku? Kau tahu bukan ayahmu telah bertindak bodoh? Dan kau juga tahu siapa aku sebenarnya? Aku mendapat perintah dari Sri Baginda Kertajaya untuk menangkap ayahmu dan juga keluarganya.
Tindakan yang dilakukan Tumenggung Murti Wandawa telah merugikan kalian berdua. Dan sudah cukup lama aku mencari jejak kalian. Baru sekarang aku menemukan tempat persembunyian kalian. Baiklah. Nyai, kalau kau memang tidak tahu di mana suamimu sekarang berada. Lepaskan anakku. Biarkanlah kami hidup dalam keadaan bebas. Kenapa tidak ada sedikit pun rasa iba di hatimu? Lepaskan anakku, Yudapaksa. Aku tidak akan melepaskan tangan anakmu sebelum kalian bersedia ikut denganku ke istana menghadap Sri Baginda Kertajaya. Untuk apa kami berdua harus dibawa? Kalian akan kujadikan sandera agar Murti Wandawa muncul. Di samping itu, kau pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan suamimu, Nyai. Benar-benar tidak mempunyai pri kemanusiaan, Yudapaksa. Apa kau tidak melihat keadaan kami yang mengenaskan ini? Kami sedang sengsara, Yudapaksa. Jadi berilah kami kebebasan agar bisa bernafas dengan lega. Kau pikir dengan perbuatan suamimu itu aku pun tidak mengalami kesengsaraan, Aku juga tidak berbeda denganmu. Apalagi sejak kegagalanku menjalankan tugas, keadaanku semakin terjepit. Bahkan jabatan yang kupegang sekarang jadi tidak semakin jelas kedudukannya. Alah, sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Ayo. Lepaskan kami, Paman. Kami sangat membutuhkan sekali kebijaksanaan Paman Yudapaksa. Aku bukan seorang raja yang bisa memutuskan apa-apa. Tugasku hanya menjalankan tugas, dan sekarang yang sedang kulakukan ini adalah perintah Sri Baginda Kertajaya. Jadi apapun keluhan dan keinginan kalian tidak bisa kukabulkan. Ayo, cepat jalan. Kita harus meninggalkan pondok ini, ayo. Yudapaksa, tunggu. Kalau kau memang ingin menyandera agar suamiku muncul, sekarang lebih baik bawalah aku saja. Biarkan Warapalupi di sini. Tidak. Aku menginginkan kalian berdua menghadap Sri Baginda. Tidak ada satupun di antara kalian yang kubiarkan bebas begitu saja, ngerti? Oh, Sang Hyang Agung. Kenapa harus begini keadaannya? Kenapa Adi Dewa Hastu dan Kakang Sakyamurti juga datang? Ayo, cepat, Nyai. Aku tidak punya banyak waktu untuk melayani kalian. Dan kalian jangan coba-coba mengulur waktu agar ada orang yang datang kemari kemudian menolong kalian. Ayo cepat. Jangan sampai kemarahanku semakin tinggi. Ibu. Sudahlah, Palupi. Kau tidak perlu cemas. Kalau memang Sang Hyang Agung menghendaki kita selamat, sekalipun nyawa kita telah di ujung tanduk, maka kita akan selamat. Sebaiknya sekarang kita serahkan saja segalanya pada Hyang Maha Tunggal. Tapi Ibu, bagaimana dengan Ayah? Seandainya beliau tahu kita tak ada di pondok ini. Apalagi sekarang ini pikiran Ayah sedang tidak tenang. Apa jadinya nanti, Ibu? Keparat. Kalian memang tidak bisa dikasih hati. Rasakan ini. Tiba-tiba saja tangan Yudapaksa berkelebat dengan keras ke arah wajah Nyai Tumenggung. Sementara Nyai Tumenggung Murti Wandawa yang melihat hal itu jadi semakin ketakutan. Tubuhnya dia rapatkan ke tubuh Warapalupi. Tumenggung Murti Wandawa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nampak ketakutan sekali dengan sikap kasar Tumenggung Yudapaksa. Sementara Warapalupi yang masih berada dalam cengkeraman tangan Tumenggung Yudapaksa juga tak beda dengan ibunya. Ibu, sungguh kejam sekali kau Yudapaksa. Kau telah menyakiti ibuku. Apakah kau tidak melihat ibuku yang sudah tua dan lemah ini? Ia tidak pantas untuk kau sakiti. Kalau kau memang penasaran, bunuh saja aku, manusia kejam.
Tutup mulutmu. Kau tidak perlu membawa-bawa nama jabatanku. Apapun yang aku lakukan ini sudah menjadi tugasku. Ayo, bangun wanita tua keparat. Jangan sampai aku berbuat lebih jauh lagi. Ayo bangun. Ayo, bangun, Bu. Biarlah kita ikuti saja apa kemauannya. Daripada kita harus menerima kekasarannya. Kita memang tidak perlu khawatir dengan keadaan ayah. Dan Wara tidak yakin dia akan menemukan ayah. Ayo jalan. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang juga kalian harus meninggalkan pondok ini. Murti Wandawa harus tahu bahwa kalian berada di penjara. Dengan begitu ia akan menyerahkan diri tanpa bisa berbuat macam-macam. Ayo cepat-cepat. Sambil dibabah para Palupi, Nyai Tumenggung melangkah meninggalkan pondok dengan diawasi Tumenggung Yuda Paksa. Sementara itu Anjam Piani Kayu Wangi yang sudah jauh meninggalkan tempatnya, sekarang tengah memasuki sebuah tempat. Malam masih mengambang. Rembulan tua tergeletak di sela-sela awan hitam. Wah, aku jadi kehabisan akal untuk mencari Kakang Sakyamurti dan Kakang Dewa Hastu. Kemana sebenarnya mereka pergi? Kalau sampai tengah malam aku belum juga menemukan mereka, maka aku harus kembali ke pondok. Kasihan Kakang Boayu dan Wara Palupi. Tentunya mereka pun sekarang dalam keadaan yang cemas. Hei, aku mendengar ranting-ranting diinjak seseorang. Apakah itu Kakang Dewa Hastu? Aku harus melihatnya. Sepertinya langkah itu lari ke arah sana. Hatiku mulai tidak enak. Aku harus segera sampai ke pondok. Kasihan Kang Boayu. Seperti ada orang yang mengikutiku. Kurang ajar. Siapa orang ini? Aku harus bersembunyi. Ya. Orang itu menghilang. Apakah dia mengetahui bahwa aku mengikutinya? Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia orang dari Kediri. Celaka kalau begini keadaannya. Benar saja. Kurang ajar. Siapa orang ini? Sayang suasana malam. Jadi aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Sebaiknya Kakang Sakyamurti kubaringkan saja dulu di sini. Aku akan memergoki orang itu. Siapa kau Kisanak? Kenapa membuntuti aku, Hei, seperti suara Kakang Biku Dewa Hastu. Kakang, benarkah kau Kakang Dewa Hastu? Aku Anjam Piani, Kakang. Anjam Piani? Ya. Kukira siapa kau? Kenapa kau bisa berada di daerah seperti ini? Aku mencari Kakang. Menurut Kakang Boayu, ya, Kakang sedang mempunyai persoalan dengan Kakang Sakyamurti. Sebenarnya tidak, Adi. Kakang Sakyamurti lah yang sedang menghadapi persoalan besar. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Adi. Nanti ku ceritakan yang sebenarnya. Ayo. Sebentar, Kakang. Aku tidak melihat Kakang Sakyamurti. Di mana dia? Dia kubaringkan di semak-semak sana. Aku telah menotoknya. Kalau tidak ku totok, dia pasti berontak. Berontak? Ya. Apakah Kakang Sakyamurti mengalami gangguan jiwa, Kang? Ya. Dia sedikit mengalami ketegangan pikiran. Karena terlalu banyak masalah yang dihadapinya. Kasihan sekali Kakang Sakyamurti. Ya, begitulah, Adi. Ayolah. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Aku sudah terlalu lama meninggalkan Kang Boayu dan Wara Palupi. Iya, Kakang.
Hatiku pun mulai tidak enak, Kakang. Iya, ayo. Wajah Kakang Sakyamurti kelihatannya pucat sekali. Apakah Kakang pun sempat berkelahi dengannya? Oh, tidak. Wajahnya yang pucat karena ia terlalu tegang menghadapi masalahnya. Nanti juga dia akan tenang kembali. Oh, Kakang. Sebaiknya Sebaiknya Kakang Sakyamurti bersamaku saja, agar perjalanan kita bisa cepat sampai ke pondok. Kebetulan aku membawa seekor kuda. Sebentar ku ambil kuda itu, Kakang. Oh, untung saja aku bertemu denganmu, Adi Anjampiani. Kalau tidak, mungkin akan tengah malam sampai di pondok. Mudah-mudahan Kakang Sakyamurti tidak sadar dulu. Dengan begitu, aku tak akan mengalami kesulitan membawanya. Iya, Kakang Sakyamurti tak akan sadarkan diri sebelum aku melepaskan totokannya. Kau tidak perlu khawatir, Adi. Kalau begitu, ayolah Kakang. Ya. Malam masih membentang, angin lembut mempelai batang-batang pohon. Anjampiani kayu wangi terus berkuda sambil membawa Sakyamurti. Sementara Biku Dewa Hastu berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Setelah beberapa saat melewati jalan setapak yang gelap, akhirnya Anjampiani kayu wangi dan Biku Dewa Hastu sampai ke pondok yang dituju. Suasana di sekitar itu nampak hening dan sepi, seakan-akan tenggelam dalam kesunyian yang Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.